Terima kasih banyak atas semua penanya. Yang pertama, masalah turunnya azab bala. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat, dan rata-rata intinya Allah mengatakan bahawa kitalah yang mengundang bala, bukan Allah bermaksud menzalimi kita. Nah, tapi kemudian Allah pertegas dalam surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Hanya ayat bunuh yang surat Hud tadi Bapak. Sungguh Allah tidak akan menghancurkan satu kaum selama di dalamnya masih ada muslihun. Nah, pertanyaannya, apa beda kalimat muslihun dengan salihun? Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu diambil dari satu kalimat. Kalau salih itu dari sulasi, saluha yasluhu. Salih yaitu orang yang taat, tapi taatnya untuk dirinya sendiri. Dia taat, ibadahnya bagus, taat orangnya, jamaah hadir selalu, qiyamul lail, itu salih. Jadi dia baik tapi untuk diri sendiri. Kalimat muslihun itu sudah rubai. Jadi kalau belajar saraf itu sudah masuk satu huruf lagi, yaitu aslaha yuslihu. Jadi kalau tadi salih baik, begitu ditambah satu huruf, sifat bahasa Arab bertambah huruf bertambah makna. Itu sifat bahasa Arab. Makanya ada orang yang mengatakan pungo nahu, karena memang detil sekali bahasa Arab ini. Bertambah dua huruf lain makna, bertambah tiga huruf lain makna. Waktu perempuan dikumpulkan oleh Zulaikha, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, semuanya dikumpulkan. Yang mengejek-ngejek Zulaikha, masa isteri menteri suka ke budaknya sendiri, katanya, ke pembantunya sendiri, itu Yusuf alaihissalam, dikumpulkanlah sama Zulaikha. Jadi kemudian Zulaikha menyiapkan sikin, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, disiapkan sikin. Orang Aceh mengambil dari bahasa Arab sikin. Lalu ketika Yusuf keluar, apa yang terjadi? Mereka memotong. Nah, bahasa Allah memotong itu memakai tasydid, qatta'a. Jadi waktu qatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong pakai tasydid. Ini contoh. Maka kalimat yang bertambah huruf aslaha itu bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi sudah mulai memperbaiki orang lain. Jadi yang Allah maksud, kalau di satu kaum ramai orang saleh, tapi tidak berani menahan maksiat, tidak berani mengatakan yang benar, saleh ramai, yang sembahyang ramai, tapi begitu maksiat terjadi di depan rumahnya, untuk keluarganya, bahkan ada yang takut isteri. Isteri pakai baju ketat dia tidak berani, takut dia keceri. Contoh, apalagi kalau isteri PNS, paling takut itu kalau ceraikan. Yang contoh barang Pak. Tidak ada di sini, saya yakin tidak ada di sini. PNS di Afrika, enggak berani, padahal orangnya salat subuh jamaah, kemudian datang lagi zuhur jamaah. Begitu bertemu maksiat dia tidak berani. Sama anaknya tidak berani, tetangga maksiat dia tidak berani, apalagi kaum umatnya yang kaum-kaum enggak berani. Maka mereka hanya digelar saleh, tidak aman dari azab Allah. Baru aman dari azab Allah munculnya para muslihun, yaitu orang-orang yang berani mencegah maksiat. Nah, jadi tantangannya besar. Orang saleh dicintai, orang muslih dibenci. Orang saleh dicintai, sampai penjudi pun mencintai orang saleh. Lewat di depan kedai kopi, sedang main game judi online, para penjudi mengatakan, "Hanapus kok saleh urangnya."
Dia tahu bapa itu enggak berani mencegah kita. Semuanya mencintainya. Dipanggil lagi, "Pak, njak kena nyona chip, ada chip terbaru ni, kena bapa njak." Sampai begitu. Dicintai orang saleh, tapi muslih dibenci. Rasulullah dulu sebelum jadi nabi itu saleh. Muhammad yang terbaik, Muhammad si jujur, Muhammad dicintai oleh semuanya. Abu Lahab mencintainya, Abu Jahal mencintainya. Begitu disuruh sebarkan agama, diangkat menjadi nabi, turun surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah naik ke atas satu bukit, lalu dipanggilnya, "Wahai kaum fulan, kaum fulan, kaum fulan, berkumpullah," kata Rasulullah. Kumpul semuanya. Kalau sudah Muhammad manggil, kumpul, karena ini orang terbaik di antara mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau aku mengatakan ada pasukan perang yang muncul dari gunung ini, dari balik bukit ini, kalian percaya kepada aku? Semua mengatakan, kami percaya Muhammad, engkaulah orang yang paling jujur di antara kami. Begitu kata mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau engkau percaya kepada aku, dengarkanlah bahawa Tuhan kita adalah Allah, yang berhak disembah adalah Allah, bukan berhala, bukan ini. Begitu dengar kalimat itu, langsung Abu Jahal interupsi. Dia mengatakan, Muhammad, dia tunjuk tangan, wailak ya Muhammad. Dalam bahasa yang lain, tabban lak ya Muhammad, kurang ajarkah Muhammad? Alihaza jama'atana, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Tadi semua mengakui kebaikan. Begitu jadi nabi, menjadi muslih, mulai bicara bahawa ternyata berhala tidak benar, mulai dia dibenci. Makanya Pak, orang kalau sudah muslih itu dibenci Pak. Ditangkap, dikejar-kejar, dilapor sana, dilapor sini Pak. Padahal dia yang berani mencegahnya. Itulah hebatnya muslih. Dibenci oleh manusia tapi disayang oleh Allah. Ketika muslih masih ada, Allah tidak turunkan azab. Kalau masih ada yang muslih-muslih, mungkin Lok Semawe ini menurut dalam catatan Allah, mungkin dari Tun Jim sudah diam. Ya. Tapi karena ada orang-orang muslih berani berbicara, haram, tutup ini, tutup itu, haram, buat ini enggak boleh, buat itu enggak boleh. Dia dibenci, tapi gara-gara dialah Allah menunda-nunda azab. Allah sudah janji. Makanya itu hebatnya orang muslih. Maka kita kalau cuma saleh, itu tidak bisa membuat azab Allah hilang, tapi muslih membuat azab Allah bisa ditunda. Maka sayang-sayanglah kepada orang muslih. Kira-kira kena dropnya ni bela rame-rame. Begitu kira-kira. Baik, pertanyaan kedua, berdoa itu tidak disyaratkan dengan bahasa Arab. Namun kalau disuruh pilih, memang doa terbaik adalah doa-doa dengan pilihan ayat dan hadis-hadis, karena itu doa-doa yang Allah sendiri telah merekomendasi. Jadi dari yang maksur, dari ayat, hadis. Jadi Allah pilih doa-doa dari mulut para nabi itu untuk memberitahu umat, inilah doanya hambaku yang terbaik. Doa Nabi Ibrahim ketika minta anak. Kita kan sering minta anak, ya Allah, Nabi ke anak, ya Allah, tapi lupa menyematkan kalimat salihin. Nabi Ibrahim tidak. Kalau minta anak, dia ucapkan salihin, Rabbi habli minas salihin. Kalau engkau beri yang salih, ya Allah. Kalau tidak salih, apa yang najuk tadi? Karena kita lupa menempelkan kalimat saleh, dia kasih sama anak. Tidak saleh, paleh jadinya awak. Gejau anak tapi berubah jadi paleh. Itu akibatnya. Itu doanya para nabi, doa-doa terbaik. Doa Rasulullah, doanya Nabi Nuh, doanya itu doa-doa terbaik. Jadi kalau itu tidak bisa, tidak terhafal semuanya, atau kita punya hajat sendiri, berdoalah dengan bahasa apapun yang bisa kita. Karena Allah tidak melarang itu kecuali di dalam salat. Kalau salat kan ada prosedurnya. Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu tidak boleh dengan bahasa asing. Doa silakan, minta apa saja. Dengan bahasa Aceh silakan. Bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang lebih baik dengan bahasa sendiri agar kita sendiri mengerti apa yang kita minta. Kadang-kadang ada orang Pak hafal doa panjang sekali. Ketika kita tanya, apa nak tanya? Oh, melepuk lagi. Oh, memang dia kuku baca tadi. Itu tidak baik juga. Doa yang dihafal itu seharusnya tahu apa maknanya. Ini udah minta enggak tahu. Dia sendiri enggak tahu apa yang dia minta. Jadi boleh dengan bahasa apapun, silahkan ucapkan, berbisik-bisiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan berdoa itu disebut munajat. Najwa itu berbisik-bisik, disebut bermunajat, berbisik-bisiklah dengan Allah. Di tengah malam berbisik-bisiklah dengan Allah.
Allah paling suka dengan hamba yang suka berdoa. Nah, jadi boleh, tidak masalah. Pertanyaan yang terakhir, kiat berdoa Bapak, ini banyak adab-adab berdoa dan kita memang belum bahas masalah adab-adab berdoa itu. Karena ini pembahasan satu adab ke adab lain, panjang sekali pembahasannya. Namun sekedarnya saja, yang paling penting saja Pak, adab berdoa itu sebelum berdoa satu perkara yang harus dipelihara. Jangan ada di dalam darah kita, pakaian kita, makanan kita sesuatu yang haram. Itu adab yang paling utama. Karena Rasulullah mengatakan rajulun ash'asa wa akbar yamuddu yadayhi ila sama. Ada orang yang musafir di tengah padang pasir, dia rambutnya sudah kusut, bajunya sudah nampak kumuh sekali karena kelelahan. Orang musafir itu paling cepat diterima doa karena kelelahannya. Yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia angkat tangannya kepada Allah dan dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Dia minta di tengah kelelahannya. Lalu Rasulullah mengatakan, malbasahu haram, yang dia pakai itu baju dia beli dari harta yang haram, wa masyrabahu haram, tempat minumnya haram, lalu tempat makannya haram, piring gelas dibeli dari sesuatu yang haram, wa ghuziya bil haram, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya juga haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Di situ jelas sekali Nabi mengatakan bahawa tidak diterima doa orang yang mencari harta haram lalu menjadi darah, atau beli baju koko untuk tarawih dalam Ramadan tapi belum dengan peng haram. Maksud peng haram apa Pak? Bisa jadi memang maksiat, sabu-sabu, rentenir, yang punya germo Pak, yang punya bisnis germo, pelacuran. Ada kalanya haram, tapi ada kalanya kerja di tempat halal tapi dia yang membuat haram. Contohnya apa? Tidak masuk kantor, kantornya halal, dia guru, dia dosen, lagi kamu masa Pak, baik lu pegang ke guru aja, anak mengat dengan samping tu. Lagi kamu dosen, pekerjaan kami halal, pendidik mahasiswa, tapi masuk Masya Allah cuma 2 kali. Pertemuan pertama masuk bagi kelompok, pertemuan terakhir Pak, presentasi kelompok. Lalu kasih nilai A semuanya. Lalu kemudian sepakat dengan mahasiswa, kalian enggak usah lapor-lapor ke dekan, enggak usah. Kalian saya kasih A semuanya. Tenang saja. Mahasiswa kan loncat-loncat dengar itu, Pak. Enggak usah belajar dapat A. Dosennya lah yang loncat-loncat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu harta gaji itu berapa jadinya? Itu harta haram. Begitu masuk ke dalam rekening, beli ini, beli itu, semua hartanya haram. Ini contoh. Makanya kadang-kadang pekerjaan itu halal, kita yang membuatnya jadi haram. Hati-hati, tertolak doa. Selain daripada itu, yang paling-paling penting dalam berdoa, nanti akan terbahas di satu saat nanti. Berdoalah pertama, pujilah Allah, kemudian bersalawatlah kepada Nabi. Orang yang tidak puji Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, atau salah satunya hilang, doanya tertolak. Rasulullah yang mengatakannya. Siapa yang tidak puji Allah, yang tidak bersalawat kepada Nabi, doanya tertolak. Jadi begitu angkat tangan langsung minta, doanya tertolak. Puji dulu Allah. Paling kurang alhamdulillahirabbil alamin. Tambah lagi hamdan yuwafi, itu baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Baru kemudian minta. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk malam ini, jangan suuzan ke Allah. Karena kalau suuzan, Allah tidak akan kabulkan doanya. Bagaimana suuzan? Dia merasa doanya tidak makbul. Jadi dia sudah mulai mengatakan ke kawannya, aku mau doa berpanjang, panjang-panjang. Sudah puluhan tahun saya berdoa supaya tinggi, tidak tinggi-tinggi. Masa saya panung terus-terusan, misal katanya. Dia bersuuzan, tunggulah nanti. Tidak tinggi di dunia, ditinggikan di akhirat. Kita akan ditinggikan setinggi Nabiullah Adam. 60 hasta, setinggi pohon kelapa, 15 meter. Sekarang semampai, semeter pun tak sampai. Nanti 15 meter Pak. Jadi jangan suzan ke Allah.
Ya, Allah itu tidak akan terima doa orang yang su'zan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh barang. Nanti selengkapnya di pembahasan yang lain insya-Allah. Baik, karena waktu kita sudah mendekati waktu azan, kita cukupkan. Napeng langantong. Oh, kalau ada uang dalam kantong kita, uang haram. Oh, tidak yakin bahwa harta itu halal atau tidaknya dan ada dalam kantong kita, itu tidak mengapa Pak, karena yang dipastikan Nabi yang sudah benar-benar keharamannya, ya. Baik, nanti kita panjangkan pembahasan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.